Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artin Nurdianto dari Universitas Veteran Semarang, jurusan PVTMO reguler 2B. Saya akan menjelaskan tentang 1. Hakikat belajar dan pembelajaran, 2. Teori belajar behaviorisme, 3. Teori belajar kognitivisme, 4. Teori belajar konstruksivisme, 5. Teori belajar humanistik. 6. Yang mempengaruhi belajar siswa SMK. Pertama, hakikat belajar dan pembelajaran, bahwa seseorang dikatakan belajar apabila ia dapat melakukan sesuatu yang dapat dilakukan sebelum ia belajar, atau bila kelakuannya berubah, sehingga lain caranya menghadapi suatu situasi daripada sebelumnya. Kelakuan dalam proses belajar melingkupi pengamatan, pengenalan, pengertian, perbuatan, perasaan, minat, dan penghargaan dan sikap. 2. Teori behaviorisme hanya menganalisis perilaku yang tampak pada seseorang, yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Behaviorisme memandang pula bahwa ketika dilahirkan, pada dasarnya manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. 3. Teori belajar kognitivisme. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang tampak. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pembelajaran atau informasi baru. 4. Teori belajar konstruktivisme. Menurut teori ini, belajar merupakan usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. 5. Teori belajar humanistik. Proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori belajar humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori ini dalam pelaksanaannya mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi, bermakna materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Faktor yang motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar, karena tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si belajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya. 6. Faktor yang mempengaruhi siswa SMK. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan dalam dua, yaitu faktor internal yang bersumber pada diri siswa dan faktor eksternal yang bersumber dari luar dan diri siswa. Faktor internal antara lain inteligensi, perhatian, bakat, minat, motivasi. Sedangkan faktor eksternal bersumber dari lingkungan keluarga, kurikulum, proses belajar mengajar. Masing-masing faktor akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap prestasi siswa.